Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di mana saja saat ini kita berada. Bersyukur kalau hari ini dalam segala keterbatasan kita, di rumah kita masing-masing walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja seperti yang biasa kita lakukan. Tapi saya percaya hal itu tidak mengurangi rasa syukur kita untuk kita terus mengatakan Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, kita baru saja memperingati dan menghayati kematian Yesus Kristus di ibadat Jumat Agung. Yesus mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan hari ini kita boleh merayakan akan kebangkitan Kristus di mana hal ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas maut. Bapak Ibu, orang muda membenarkan dan setuju bahwa Yesus benar-benar mati. Bagi para imam dan ahli-ahli Taurat, kematian Yesus adalah konsekuensi atas penghujatan terhadap Allah. Dan bagi orang yang tidak percaya pada ketuhanan Yesus, seolah-olah ini adalah bukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Allah kok mati? Justru ketika kita memperingati dan menghayati akan kematian Yesus, ketika kita merenungkannya lebih dalam, justru hal itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah sendiri. Mengapa demikian? Karena Yesus mati bukan sekedar karena faktor penyaliban atau siksaan dari prajurit Roma. Namun faktor utama Yesus mati dalam Lukas pasal 23 ayat 46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, dari pembacaan ini kita dapat bisa memahami bahwa Yesus sendirilah yang menyerahkan nyawanya. Atau secara sederhana dikatakan, Yesus sendirilah yang menghendaki agar dirinya mati. Saya teringat dari firman Tuhan Yohanes pasal 10 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Siapakah yang punya kuasa untuk memberikan nyawa, memberikan hidup? Dan siapakah yang punya kuasa untuk menarik atau mengambil nyawa dari kehidupan seseorang? Tentu hanya Tuhan sendiri. Oleh sebab itu kematian Kristus pun menunjukkan atau membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan hari ini kita pun bisa memperingati bahwa Yesus yang mati pada hari Jumat kemarin dan hari ini kita boleh memperingati dan merayakan Yesus bangkit. Tadi saya mengatakan bahwa orang akan mudah mengakui dan setuju bahwa Yesus benar-benar mati. Namun akan sulit untuk mengakui bahwa Yesus benar-benar bangkit dan Dia hidup. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pengakuan bahwa Yesus telah bangkit dan Dia telah naik ke surga memiliki implikasi pada keyakinan yang selama ini seorang yakini dan dipegangnya. Dalam konteks Alkitab, berita tentang kebangkitan Yesus sangat mengganggu tokoh-tokoh agama dan juga tua-tua. Sehingga mereka membuat sebuah konspirasi dengan prajurit Roma atau orang yang menjaga makam Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 13, di situ dikatakan ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dari teks ini kita dapat menemukan sebuah fakta bahwa konspirasi jahat bukan saja dilakukan di luar bait Allah. Kalau sekarang ini gereja ya. Bukan saja di luar bait Allah. Tetapi juga bisa di seputaran bait Allah. Dan dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Dan mengatasnamakan agama untuk kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi. Ada beberapa konspirasi atau teori yang ingin menyangkal fakta kebangkitan Kristus. Yang pertama, mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Bapak Ibu, kalau misalnya fakta ini benar, tentu murid-murid pada saat itu langsung ditangkap. Kenapa?
karena ini berada dalam hukum Roma dan dalam penjagaan. Jadi kalau misalnya ini dicuri, maka tentu pasti pencurinya akan ditangkap, dan fakta membuktikan bahwa para murid mereka tidak ditangkap. Dan ada teori yang kedua yang ingin menyangkal kebangkitan Kristus, itu mengatakan bahwa mayat Yesus itu dipindahkan oleh prajurit-prajurit Roma. Nah, ini pun juga tidak mungkin terjadi, karena pada saat itu kuburan Tuhan Yesus itu disegel, dan tidak mungkin prajurit Roma bisa seenaknya untuk mengambil tanpa perintah langsung dari atasan. Dan Bapak Ibu, yang ketiga, kebangkitan Yesus itu hanya mitos, cerita yang tidak benar. Kenapa Bapak Ibu? Mereka membuat argumentasi bahwa para murid pada saat itu, mereka itu karena terlalu sedih sehingga mereka datang ke kuburan Tuhan Yesus, yang mereka sangka itu kuburannya Tuhan Yesus, padahal bukan. Jadi singkat ceritanya, teori ini mengatakan bahwa para murid itu masuk salah kuburan. Nah Bapak Ibu, ini juga gampang dibantah. Kenapa? Kalau misalnya para murid masuk salah kuburan, nah ini kan masuk pada kuburan Yusuf Arimatea. Kalau misalnya para murid masuk salah kuburan, terus mereka mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, pasti Yusuf Arimatea yang orang pertama datang bilang, salah kubur, Yesus ada di kuburan saya, buktinya. Tapi fakta menunjukkan bahwa Yusuf Arimatea itu tidak mengatakan atau tidak membantah apa yang disampaikan oleh para murid. Fakta yang benar adalah Yesus telah bangkit. Hal itu dibuktikan dengan yang pertama, kubur kosong. Tadi kita nyanyikan pujian, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ya, kubur kosong. Ketika para murid, ketika prajurit mereka melihat kubur kosong. Nah kalau kubur kosong, terus kemana? Apakah dicuri? Apakah dipindahkan? Atau para murid salah masuk? Tentu tidak. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus benar-benar dan sungguh-sungguh hidup. Dan fakta yang kedua, bahwa Yesus benar-benar bangkit karena Dia menampakkan diri selama 40 hari kepada para murid dan juga para pengikutnya. Dan yang ketiga, ada kurang lebih 500 pasang mata yang menyaksikan sendiri kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu, Yesus benar-benar mati dan Dia juga benar-benar telah bangkit. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 23 diberitahukan kepada kita bahwa Kristus telah mati, Dia dikuburkan dan Dia benar-benar bangkit. Dan hari ini kita merayakan akan kebangkitan Kristus, yaitu Paskah. Dalam teks yang kita akan pelajari juga lebih lanjut, Paulus mengajarkan dan meyakinkan hal ini kepada jemaat. Karena hal ini sangat penting. Doktrin pengajaran tentang kebangkitan Yesus merupakan hal yang penting dalam iman Kristen. Mengapa Paulus perlu mengajarkan hal ini kepada jemaat yang ada di Korintus dan juga kepada kita? Karena Paulus mengatakan dalam teks yang tadi kita baca, dikatakan kalau misalnya Yesus itu tidak bangkit, maka tidak ada yang namanya kebangkitan tubuh. Tidak ada yang namanya kebangkitan orang mati. Yang kedua, misalnya kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit, pemberitaan Injil itu bohong. Iman kita itu tanpa tujuan. Iman kita itu tanpa arah. Keyakinan kita adalah keyakinan yang sia-sia. Dan dikatakan dalam ayat 15, para rasul itu berdusta. Dan berikutnya, lebih lanjut dalam teks yang kita baca tadi, manusia masih hidup dalam ikatan dosa. Namun Paulus terus meyakinkan bahwa Yesus bangkit. Karena hal itu benar-benar terjadi, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka segala yang disampaikan firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Kesaksian para rasul itu bukan dusta. Dan keyakinan iman kita itu tidak sia-sia. Bapak Ibu, setelah kehidupan ini, setelah kematian, akan ada kebangkitan. Dan lebih lanjut Paulus mengajarkan bahwa manusia telah dimerdekakan dari ikatan dosa. Jika saya boleh menyimpulkan bahwa firman Tuhan ini mengajarkan bahwa berita kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kita memiliki keyakinan yang benar. Sekali lagi, fakta kebangkitan Yesus, berita kebangkitan Yesus menunjukkan
bahwa kita memiliki keyakinan yang benar. Kalau keyakinan kita sudah benar, ngapain lagi mau cari keyakinan yang lain? Kalau keyakinan kita sudah benar, kenapa lagi kita harus pindah keyakinan? Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan keyakinan yang benar? Keyakinan yang benar adalah keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Keyakinan bahwa dosa kita telah ditanggung oleh Yesus. Keyakinan bahwa kuasa dosa telah dikalahkan. Dan keyakinan bahwa setelah kematian akan ada kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh mengajarkan Allah sangat menghargai keutuhan manusia. Tuhan bukan saja menyelamatkan atau menebus jiwa, tetapi juga menebus tubuh kita. Hal ini perlu kita garis bawahi dan perlu kita belajar tentang hal ini. Sehingga kita perlu menjaga kekudusan tubuh kita. Di sini kita perlu menghargai tubuh kita. Saya ingin ingatkan dan sering kali saya berulang-ulang mengingatkan kepada anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan orang-orang dewasa pun sendiri. Ingat, tubuh kita adalah tubuh yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan bahkan saya ingin mengingatkan suami istri, ingat pasangan kita memiliki tubuh yang telah ditebus oleh Tuhan. Jangan sembarang menyalahgunakan tubuh yang ditebus oleh Tuhan. Suami-suami karena saking emosi pukul istri, tendang istri. Waduh, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat tubuh pasangan kita itu tubuh yang telah ditebus oleh Tuhan. Bukan saja suami-suami. Aduh, kalau saya nonton berita saat ini, bukan saja suami-suami yang bikin KDRT, istri-istri juga. Istri-istri pukul suami, istri-istri lempar suami. Ingat Bapak Ibu, tubuh pasangan kita adalah tubuh yang telah ditebus oleh Tuhan. Tuhan bukan saja melihat hati kita, tapi Tuhan juga melihat tubuh kita. Oleh sebab itu, kebangkitan Kristus bukan saja mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki keyakinan yang benar, tapi juga kebangkitan Kristus mengajarkan kepada kita untuk kita juga memiliki cara hidup yang benar, atau tidak hidup di dalam dosa lagi. Kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan kuasa dosa. Sebagai manusia kita masih bisa berdosa, namun kuasa kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kita kekuatan atau kuasa untuk bisa tidak jatuh dalam dosa. Sekali lagi Bapak Ibu, kita masih bisa jatuh dalam dosa, atau kita masih berpotensi untuk melakukan dosa dan jatuh dalam dosa. Namun hal itu tidak menjadi alasan untuk kita terus-menerus hidup di dalam dosa dan melakukan dosa. Kenapa? Karena kematian dan kebangkitan Kristus melepaskan kita dari kuasa dosa, sehingga kita pun juga bisa untuk tidak melakukan dosa atau jatuh dalam dosa. Jika hari ini di antara Bapak Ibu Saudara kita masih hidup dalam keterikatan dosa, melalui momentum ini kita berdoa memohon anugerah Tuhan supaya kita datang dan melepaskan akan setiap dosa kita. Kita mohon pengampunan Tuhan. Kita memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita melalui tutur kata kita. Kita memohon pengampunan Tuhan atas dosa yang ada dalam pikiran kita, tutur kata kita, bahkan tingkah laku kita yang kita lakukan terhadap istri, kita lakukan terhadap suami, kita lakukan terhadap orang tua, terhadap anak-anak, saudara, bahkan tetangga kita, rekan-rekan bisnis kita, dimanapun kita lakukan. Mari Bapak Ibu, kita diingatkan untuk melepaskan semuanya itu. Kita berdoa Tuhan ampuni kita, dan kita berdoa supaya Tuhan juga berikan kita kekuatan untuk kita tidak melakukan dosa. Bapak Ibu, Alkitab memberikan gambaran yang jelas. Dosa itu bukan saja sekedar kita melakukan yang jahat, tapi Yakobus pun memberitahukan kepada kita, ketika kita tahu sesuatu yang benar, namun kita tidak melakukan akan hal itu pun dosa. Sehingga Bapak Ibu, kebangkitan Kristus ini kembali mengingatkan kita untuk kita membawa perspektif yang lengkap untuk kita tidak melakukan dosa. Mari dalam momen Paskah ini kita mulai mengintrospeksi diri. Apa yang telah kita lakukan selama ini? Apakah ini mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Ataukah yang kita lakukan selama ini hanya mendukacitakan hati sesama dan juga mendukacitakan hati Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu, mari dalam momen Paskah ini bukan saja sebuah tradisi yang kita lakukan,
tetapi ada penghayatan yang dalam ketika kita memperingati dan menghayati kebangkitan Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan dan mewakili seluruh majelis badan pengurus yang ada, mengucapkan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.